Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, untuk pegangan ekonomi untuk pembelajaran online bisa mencari atau mendownload buku bacaan ekonomi untuk kelas 10 di semester 1. Ini penerbitnya adalah Intan Pariwana. Ya. Silakan di-download, dicari buku e-booknya ekonomi SMA kelas 10. Baik, pada bab pertama kita akan belajar tentang konsep ilmu ekonomi. Perhatikan gambar yang ada di materi pertama. Gambar apa itu? Ya, benar sekali. Ya, ini gambar seorang pedagang dengan beberapa pembeli. Ini menunjukkan bahwa gambar tersebut ini adalah proses atau kegiatan ekonomi. Ya, ini dari ada penjual, ada pembeli. Ya, ini adalah bagian dari kegiatan ekonomi. Pertanyaannya adalah, apakah pedagang juga menerapkan ilmu ekonomi dalam menjual dagangannya? Satu. Kedua, apakah ilmu ekonomi itu? Silahkan dijawab, ditulis di kertas, nanti dikumpulkan setelah sesi pertama atau sesi bab 1 ini selesai. Ditulis yang rapi, dikerjakan di kertas. Saya tunggu hasil jawabannya. Nah, pada kegiatan pembelajaran ekonomi bab pertama, yakni materi tentang mengenal ilmu ekonomi, tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan diskusi, membaca teks, dan pengamatan, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian sejarah lahirnya ilmu ekonomi teori dan terapan, tindakan ekonomi, motif ekonomi, penerapan prinsip ekonomi, masalah ekonomi, dan konsep biaya peluang. Kedua, setelah membaca materi skala prioritas, Anda, siswa, mampu mendeskripsikan pilihan, kebutuhan, dan keinginan, dan menyusun skala prioritas kebutuhan. Ketiga, setelah membaca materi kebutuhan, Anda mampu menjelaskan berbagai macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Keempat, setelah melakukan pengamatan, Anda mampu menyajikan hasil identifikasi tentang kelangkaan dan biaya peluang berdasarkan informasi dan data yang relevan. Pada materi ini nanti, sekalian akan mempelajari tentang mengenal ilmu ekonomi, penggolongan ilmu ekonomi, penerapan prinsip ilmu ekonomi, kelangkaan, dan biaya peluang. Terus jangan dipotong, jadi terus dilanjutkan slide berikutnya. Yang pertama, mengenal ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi menurut J.M. Keynes. J.M. Keynes ini atau John Maynard Keynes ini adalah ahli ekonom asal Inggris yang gagasannya mengubah teori dan praktek ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Ia melanjutkan dan memperbaiki teori sebelumnya yang menjelaskan penyebab terjadinya siklus bisnis. Ia diakui sebagai salah satu ekonom paling berpengaruh pada abad ke-20 dan pendiri ekonomi makro modern. Pemikirannya menjadi dasar mazhab ekonomi Keynes dan semua turunannya. Menurut J.M. Keynes, ilmu ekonomi adalah merupakan suatu teknik berpikir yang berguna untuk mempertimbangkan sejumlah biaya serta bagian dari keuntungannya
Yang kedua, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti peraturan rumah tangga. Nah, di dalam buku ekonomi itu ada istilah eko dan nomos, ya, berasal dari bahasa Yunani. Eko, peraturan rumah tangga, adalah nomos. Nah, ilmu ekonomi ini juga dipopulerkan oleh Adam Smith yang membawa pengaruh besar pada perkembangan ilmu ekonomi. John Adam Smith ini lahir di Kirkcaldy, Skotlandia. Ya. Seorang filsuf yang berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Karya yang terkenal adalah buku An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations, atau disingkat The Wealth of Nations. Adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal di sana. Nah, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah membahas tentang kebebasan alami dan invisible hand. Masa dikenal dengan periode pencerahan bagi sebagian besar manusia. Nah, pembagian atau penggolongan ilmu ekonomi. Ada ilmu ekonomi deskriptif, ada ilmu ekonomi teori, ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif itu adalah cabang dari ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. Contoh bentuk dari ilmu ekonomi deskriptif adalah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, ini contoh. Atau di situ dicontohkan adalah krisis moneter yang di Indonesia pada tahun 1998. Kedua adalah ilmu ekonomi teori, yakni cabang ilmu dari ekonomi yang mempelajari dan berusaha menjelaskan pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Hingga di situ ada istilah ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro ini mengkaji pilihan dan interaksi individu yang memproduksi dan mengkonsumsi suatu produk dalam suatu perusahaan atau industri. Sedangkan ekonomi makro adalah kegiatan perekonomian yang mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan, yakni cabang dari ilmu ekonomi yang menggunakan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Dengan kata lain, ilmu ekonomi terapan merupakan penerapan teori-teori ekonomi dalam praktek kehidupan masyarakat secara nyata, seperti penerapan ekonomi koperasi dan ekonomi perusahaan. Bagaimana penerapan prinsip ilmu ekonomi? Kita harus tahu prinsip ekonomi itu apa. Prinsip ekonomi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh pelaku ekonomi dalam melaksanakan tindakan ekonomi. Dengan kata lain, prinsip ekonomi adalah sebagai pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi yang terkandung asas dengan pengorbanan tertentu yang diperoleh hasil yang maksimal.
prinsip ekonomi kalau sebelumnya itu pernah berkembang, yakni dengan pengorbanan yang minimal dapat memaksimalkan atau menghasilkan hasil yang maksimal. Sekarang itu sudah tidak tepat karena hanya akan melahirkan manusia yang liberal, yang serakah, dan menghalalkan segala cara. Ya. Prinsip ekonomi yang dilakukan sebaiknya memberikan manfaat atau keuntungan bagi masyarakat serta selalu memperhatikan etika dan moral. Nah, inilah yang kemudian seseorang dalam menerapkan prinsip ekonomi akan bertindak secara rasional dalam sudut pandang ekonomi. Maka tindakan ekonomi atau kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua. Ada tindakan ekonomi rasional, yang kedua ada tindakan ekonomi irasional. Berikutnya yang kedua adalah motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan yang mendasari seseorang melakukan tindakan ekonomi. Di situ ada tiga, ada motif ekonomi dalam kegiatan produksi, motif ekonomi dalam kegiatan konsumsi, dan motif ekonomi dalam kegiatan distribusi. Yang pertama, motif ekonomi dalam kegiatan produksi atau produsen. Satu, ini bisa dicatat kalau tidak punya buku, ya. Motif ekonomi dalam kegiatan produksi. Satu adalah motif mencari keuntungan, di mana produsen dalam mengolah barang tentu dia ingin mendapatkan keuntungan. Kedua, motif mencari kekuasaan ekonomi. Kekuasaan ekonomi atau perluasan usaha dengan tujuan untuk menguasai pasar. Dengan tujuan, misal contoh kayak PT Wing, ya, PT Wing atau pabrik Wing. Dulu kita kenal Wings itu adalah produk sabun. Ya kan, dulu mungkin kalian sudah lihat ada sabun, kemudian sekarang berkembang menjadi PT Wing Food, bergerak di bidang makanan. Ada kopi, ada Top Kopi, ada mie sedap, dan lain-lain, ya. Nih. Kemudian yang ketiga ada motif memperoleh penghargaan. Ini masih di kegiatan produsen, ya, produksi, ya. Motif memperoleh penghargaan. Nah, apa maksudnya? Ya, perusahaan-perusahaan itu ingin dikenal publik, ingin mendapatkan penilaian yang tinggi, penilaian yang baik dari masyarakat. Itu namanya adalah motif untuk memperoleh penghargaan. Berikutnya yang keempat adalah motif sosial. Ya, motif sosial dengan kegiatan berproduksi atau menjadi produsen atau menjadi pengusaha, ini keuntungannya bisa digunakan untuk juga
kegiatan-kegiatan program-program sosial, misalnya pemberian santunan kepada anak yatim, kemudian program lingkungan hidup dan lain sebagainya. Nih ya, jadi motif ekonomi dalam kegiatan produksi. Yang kedua, motif ekonomi bagi konsumsi atau kegiatan konsumen, ya, konsumsi. Yang pertama, motifnya apa? Alasan yang mendasari orang melakukan tindakan ekonomi bagi konsumen. Siapa konsumen itu? Ya, orang yang memakai barang atau jasa. Satu, memperoleh kepuasan maksimal. Artinya untuk kegiatan atau tindakan ekonomi pasti bertindak rasional dalam arti untuk bagaimana mencari kepuasan yang maksimal dengan dalam memenuhi kebutuhan. Artinya kepuasan di sini adalah misalnya kepingin bakso. Bagaimana untuk mendapatkan bakso dengan cita rasa yang betul-betul yang diinginkan. Nah, ini adalah ingin memperoleh kepuasan. Kedua, menaikkan status sosial dengan kegiatan ekonomi, tindakan ekonomi. Motif konsumsi atau motif konsumen itu ingin menaikkan status sosial dengan pembelian barang, dengan pembelian hal-hal yang lain, misalnya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, tapi yang yang misalnya ada orang itu yang hanya bisa membeli tahu, tempe, ikan asin, dan sebagainya. Ada yang karena dia mendapatkan rezeki yang lebih ingin membeli yang terus yang naik gitu ya, artinya yang ingin diakui oleh orang lain. Yang ketiga, memperoleh pengakuan di lingkungan juga. Yang keempat, mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi motif tindakan ekonomi orang melakukan kegiatan konsumsi ya karena ingin mempertahankan kelangsungan hidup. Motif berbuat sosial juga sama ya, seperti perusahaan itu. Kemudian yang ketiga adalah motif ekonomi dalam kegiatan distribusi. Distribusi apa? Kegiatan penyaluran. Distributor berarti orang yang melakukan kegiatan penyaluran. Contoh misalnya pertokoan, perdagangan, kemudian grosir, kemudian retail, itu adalah distributor. Ya, pelaku-pelakunya distributor. Prinsip ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, kemudian dalam kegiatan produksi, dalam kegiatan perdagangan. Prinsip ekonomi pada kegiatan produsen ya apa? Satu, mempertimbangkan menentukan produk yang sesuai dengan selera masyarakat. Artinya dalam memproduksi barang itu jangan sampai produsen, ini yang kedua ya, prinsip dalam kegiatan produksi ya. Bagaimana produsen itu supaya tidak mengalami kerugian, maka menentukan produk yang sesuai dengan selera masyarakat, membuat barang yang berkualitas, menentukan teknik produksi yang efisien, menggunakan bahan baku yang berkualitas, menentukan lokasi perusahaan yang dekat dengan faktor produksi, mengharapkan keuntungan yang optimal. Nah, ini adalah penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Kemudian penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Ya, satu, membuat daftar skala prioritas, memperhatikan manfaat atas kegunaan barang, memilih barang dan jasa berkualitas, mencari informasi tentang barang dan jasa, mengembangkan sikap hemat, memperhatikan kemampuan daya beli. Itu adalah prinsip ekonomi dan konsumsi. Dalam kegiatan perdagangan, penerapan prinsip ekonomi. Satu, menentukan harga jual, memilih sarana transportasi sesuai dengan selera kebutuhan, menyalurkan barang secara tepat, meningkatkan kualitas pelayanan pada konsumen, mencari keuntungan dengan pertimbangan pengorbanan. Nah, ini adalah penerapan prinsip ilmu ekonomi. Cukup panjang ya. Tetap tidak boleh putus, harus berlanjut ke slide berikutnya.
Kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Yakni kesenjangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Yang dimaksud kelangkaan ini adalah kondisi di mana alat pemuas kebutuhan atau yang disebut dengan sumber daya ekonomi itu tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia. Artinya barangnya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu selalu ingin dipenuhi. Benar nggak? Iya, selalu ingin dipenuhi terus. Makanya terjadilah kelangkaan karena tidak seimbang antara kebutuhan dan sumber daya. Nah, karena itulah maka orang dihadapkan pada kelangkaan itu harus bagaimana? Nah, ini ya. Penyebab kelangkaan: keterbatasan jumlah benda. Nih tadi, kerusakan sumber daya alam yang diakibatkan manusia, misalnya pengambilan pasir. Nah, itu kan terus menerus. Nah, sedangkan pasir kan tidak bisa diproduksi, ya kan? Kemudian apa lagi? Pengambilan kayu hutan, misalnya secara besar-besaran. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi. Karena apa? Nih, kerusakan sumber daya alam manusia tadi ya, contohkan tadi ke hutan ya, hutan itu ya kayunya diambilin yang besar-besar, padahal tumbuhannya kan tidak bisa sehari 2 hari, bahkan sampai 10 tahun ya, bahkan sampai ratusan tahun baru bisa dimanfaatkan. Ini ya, keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya ini juga menyebabkan kelangkaan. Nantinya kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya, misalnya di dalam bumi ini ada banyak sekali kimia-kimia atau mineral-mineral yang manfaat untuk manusia, tapi masih membutuhkan proses, membutuhkan penelitian, membutuhkan analisis dan sebagainya, tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, inilah juga menyebabkan kelangkaan. Pertumbuhan manusia lebih cepat dibanding kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Ini juga bisa menyebabkan kelangkaan ya. Bencana alam banjir, gunung meletus ya, dan lain sebagainya, gempa bumi ya. Perbedaan letak geografis, baik itu dari daerah yang kecil, antar daerah, kemudian antar wilayah, antar negara juga bisa, karena perbedaan letak geografis. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang antara satu tempat dengan tempat lain, ini juga menyebabkan kelangkaan. Di satu titik penduduknya jumlahnya padat sehingga kebutuhannya tinggi, satu titik penduduknya kosong sepi. Nah, ini juga menyebabkan kelangkaan. Kemampuan untuk memproduksi rendah karena teknologi tadi, kemudian perkembangan teknologi juga berjalan lambat. Nah, ini ya, menyebabkan kelangkaan. Kalau tadi bicara penyebab masalah, sekarang bagaimana cara mengatasi kelangkaan? 1. Membuat skala prioritas kebutuhan, dari kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, ini harus dibuatkan skala ya, karena kelangkaan itu tidak boleh. Kemudian orang itu harus bisa ya membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Kebutuhan itu adalah yang harus dipenuhi, sesuatu yang harus dipenuhi. Jika tidak, maka akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Contoh misalnya makan, minum ya. Orang kalau tidak makan, tidak minum beberapa bulan ya pasti mati, pasti punah ya. Ini. Sedangkan keinginan itu adalah sesuatu yang tidak harus dipenuhi ya, seperti kebutuhan tersier itu ya, rekreasi, jalan-jalan, shopping dan lain sebagainya, itu jika tidak dipenuhi juga tidak akan mengganggu kehidupan.
daerah mati gitu kan. Nah, nih kedua adalah menentukan sumber daya alternatif. Misalnya dulu pernah kita kenal gitu, dulu orang tua kita itu kompor itu pakai bahan bakar apa? Minyak tanah. Enggak tahu kalian sudah pernah merasakan ya? Dulu orang tua kita menggunakan minyak tanah itu. Minyak tanah itu dulu gampang sekali, karena sering diambil, kemudian dibakar, dipakai bahan bakar, diobong ya, dibakar, mari habis jadi apa? Jadi asap. Nah, berarti kan dia tidak bisa daur ulang, tidak bisa mendaur apa namanya, tidak bisa diperbarui ya, langsung habis gitu. Nah, itu yang harus hal-hal contoh-contoh seperti itu harus dicarikan sumber daya alternatif. Akhirnya sekarang muncullah gas LPG ya. Gas LPG pun juga besok begitu. Kalau misalnya gas LPG-nya tidak ada, misalnya lama-kelamaan langka, terus nanti kita pakai apa? Nah, ini harus dipikirkan. Ini tugasnya para peneliti, termasuk kalian nantinya calon-calon peneliti gitu ya. Ketiga adalah mengelola keuangan secara efisien antara pemasukan dan pengeluaran. Kalau tidak seimbang, jangan sampai rugi. Adalah cara mengatasi kelangkaan. Memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, ada IT. Sekarang itu dikenal dengan teknologi. Sekarang ini dikenal dengan revolusi industri 4.0 ya, 4.0 atau 4.0. Itu ke depan nggak tahu 5.0 kalau nggak salah ya. 4.0 itu industri sekarang ini tidak harus membangun pabrik. Kalau misalnya ingin mendirikan perusahaan taksi misalnya, kita harus beli armadanya, beli tempat tempat gudangnya dan sebagainya. Tidak perlu. Sekarang itu cukup menggunakan aplikasi yang ada di handphone, betul enggak? Nah, sekarang ada Gojek misalnya, contoh lah salah satu, karena memang yang sudah terkenal ya. Gojek misalnya, siapa yang memikirkan dulu orang punya usaha tapi tidak punya barang, tapi bisa dipakai sekarang, ya kan? Kira-kira Gojek itu kendaraannya siapa yang dipakai? Ya kendaraan orangnya yang mau bekerja sama, ya kan? Nah, sekarang berkembang itu banyak sekali produk-produknya di dalamnya. Ini salah satu contoh, itu adalah industri 4.0 atau 4.0 ya. Ini manfaatkan kemajuan teknologi. Memanfaatkan bahan substitusi. Substitusi itu apa? Yaitu barang pengganti ya. Substitusi itu barang pengganti. Jadi kalau misalnya tidak ada lampu mati misalnya, apa yang harus dipakai? Lilin ya, lampu tempel kalau dulu orang itu, atau sekarang namanya ada emergency, lampu emergency ya, itu bisa dipakai. Nah, artinya memanfaatkan bahan substitusi ya. Mendaur ulang atau bahan kembali seperti koran itu apakah bahannya dari kertas putih terus, enggak ya, dari daur ulang, dikumpulkan. Makanya kalau orang yang punya koran itu kalau dijual lagi ya, karena masih bisa didaur ulang. Nah, ini adalah cara-cara mengatasi kelangkaan. Kita lanjut ya, tetap semangat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Apa itu biaya peluang? Berikut ini adalah materi ini, biaya peluang. Biaya peluang itu adalah biaya yang dikorbankan karena adanya pilihan ya, Artinya apa? Seseorang ketika dihadapkan pada suatu pilihan 2 atau 3, kemudian orang itu memilih salah satu, maka yang ditinggalkan itu adalah yang disebut dengan biaya peluang. Biaya peluang, timbulnya biaya peluang, adanya pengorbanan individu dalam menentukan suatu pilihan terbaik atas berbagai alternatif pilihan lain. Jadi ya, biaya peluang tenaga kerja, nilai kesempatan tenaga kerja dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan karena memilih memproduksi barang dan jasa. Ya. Nih, salah satu contoh begini ya.
terkait dengan biaya peluang. Misalnya ada siswa atau pelajar kelas 3 SMA, ini akan setelah lulus sekolah, ini ada tiga pilihan. Yang pertama adalah kuliah. Kuliah ini mungkin atau dihitung biayanya per bulan bisa 1 juta ya. 1 juta lah, katakan 1 juta biaya per bulannya. Kemudian kerja, dia memperoleh pendapatan kurang lebih, kalau anak SMA jadi katakanlah dapat uang paling banyak atau paling sedikit lah 2 juta lah ya. Jadi yang pertama pilihan kuliah, ada pengeluaran 1 juta per bulan. Kemudian pilihan kedua bekerja, itu mendapat penghasilan kurang lebih 2 juta. Kemudian wirausaha yang ketiga atau bekerja mandiri, ini memperoleh pendapatan per bulan ya rata-rata perkiraan 2.500.000. Kemudian si pelajar tadi memilih yang ketiga, yaitu memilih berwirausaha. Nah, ketika seseorang atau di pelajar tadi memilih pilihan yang ketiga, yaitu menjadi wirausaha dengan pendapatan rata-rata kurang lebih 2.500.000, maka biaya peluangnya yang mana? Biaya peluang adalah biaya yang ditinggalkan yang paling tinggi, yakni biaya peluangnya adalah kurang lebih sekitar 2 juta yang dari pendapatan ketika dia bekerja, ketika dia memilih bekerja. Jadi biaya peluang itu biaya yang ditinggalkan akibat memilih suatu pilihan ya. Jadi itu contoh pendalam biaya peluang ya. Lanjut ya ke slide berikutnya. Skala prioritas kebutuhan. Urutan kebutuhan yang disusun secara struktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Itu adalah pengertian dari skala prioritas kebutuhan. Cara membuat skala prioritas kebutuhan: 1. Menulis semua kebutuhan. Kemudian menyusun urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. 3. Membuat catatan kebutuhan alokasi dana. Memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal. Kemudian berikutnya adalah memenuhi semua sesuai daftar yang telah ditentukan. Ini ya, skala prioritas kebutuhan. Selanjutnya adalah kebutuhan dan bagaimana pengelompokannya. Nah, ini kalau sampai enggak punya bukunya ya harusnya punya buku, cari bukunya atau buku paket apalah, kau pinjam ke kelas atau buku LKS pinjam ke kelasnya, insya Allah ada ini ya. Nah kalau enggak pinjam ya repot nanti, karena banyak sekali kalau dijelaskan satu persatu dilewer untuk berjam-jam nanti ya. Pertama, kebutuhan. Ini jenis-jenis kebutuhan. 1. Menurut intensitas kegunaan. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ini sudah pernah diajarkan ya. Primer, sekunder, tersier. Primer itu kebutuhan pokok ya, ada sandang, pangan, papan itu. Kebutuhan sekunder itu setelah kebutuhan pokok terpenuhi ya. Misalnya kalau bicara baju ya, berarti kelengkapannya baju bisa bisa misalnya ada tas, kemudian bisa ada sepatu, bisa ada sabuk, bisa ada aksesoris yang ada untuk pakaian itu ya. Ini kemudian kebutuhan tersier kalau tersier itu terkait dengan ini ya, kebutuhan rohani lah, bisa kebutuhan rohani, bisa kebutuhan untuk jalan-jalan, kebutuhan untuk rekreasi dan itu tersier. Kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Ada kebutuhan sekarang, kebutuhan akan datang, dan kebutuhan tidak terduga. Kebutuhan sekarang ya apa yang kita butuhkan ya harus dipenuhi sekarang. Contohnya ketika lapar ya butuh makan, ketika haus ya butuh minum. Itu kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Nah, kebutuhan yang akan datang ini yang akan kita gunakan untuk
berikutnya. Contoh misalnya menabung. Untuk apa menabung? Ya untuk kebutuhan yang akan datang. Kemudian kebutuhan yang tidak terduga, misalnya tiba-tiba terjadi apa gitu ya. Nah, kita tidak tahu, maka itu ada kebutuhan tidak terduga. Menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah terkait dengan jiwa, raga ini. Supaya sehat selalu, supaya fight, supaya olahraga, minum jamu ya. Kemudian apalagi ya, kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan fisik, yang fisik seseorang ini. Kebutuhan rohani, ketika mau menghadapi ujian, apa yang kalian lakukan? Berdoa, sholat tahajud, ya kan? Puasa, ini kan tujuan untuk ketenangan batin ya. Ini masih kebutuhan rohani ya. Ibadah, wisata, religi gitu, adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut subjek yang membutuhkan, ada kebutuhan individu, kebutuhan sosial. Kebutuhan individu ya kebutuhan yang memang digunakan untuk pribadi. Contoh baju, ada mungkin baju berdua, misalnya ada satu rumah ada 4 orang, baju satu dipakai berempat bergantian begitu kan, tidak mungkin. Itu karena kebutuhan pribadi, itu disebut dengan kebutuhan individu. Termasuk sikat gigi misalnya, ya kan tidak bisa dibagi berempat, ya kan. Nah itu masuk kebutuhan individu. Kebutuhan sosial berarti kebutuhan itu dipakai oleh banyak orang, masjid, musola, toilet, kemudian sarana olahraga, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bagian-bagian macam-macam kebutuhan. Sekali lagi, harus ada buku di samping kalian, harus ada LKS ya. Tetap semangat. Kita lanjut slide terakhir. Oke? Pengelompokan alat pemuas kebutuhan menurut intensitas kegunaan. Ada barang ekonomi, barang bebas, ada barang irit. Nah, ini barang-barang maksudnya ada barang-barang yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan ya. Ada menurut intensitas kegunaan. Pertama, ada barang ekonomi. Barang ekonomi itu maksudnya apa? Ya barang yang ketika mendapatkannya itu membutuhkan pengorbanan. Ya. Pengorbanan tenaga, bayar, itu disebut barang ekonomi. Contoh buku barang ekonomi, barang bebas ekonomi, karena kami tidak bisa menciptakan buku ya kan, dan tidak bisa membuat buku. Kemudian pulpen itu barang apa? Ekonomi ya. Jadi barang ekonomi itu yang ketika mendapatkannya itu membutuhkan pengorbanan ya. Barang bebas, barang yang ketika mendapatkannya tidak membutuhkan pengorbanan, bahkan mungkin free, yes, jagaan oleh PPN, bebas. Apa ya? Nah, barang bebas contohnya adalah udara. Nah, udara kita setiap hari jalan, keluar rumah ya, tidur, bangun ya, kita butuh udara. Nah udara itu kita tidak bayar bebas ya kan, kita tiup tiap hari ya kan. Nah, kalau udara yang dari bawah itu beda. Itu yang membuatkan kegelisahan ya. Jadi udara itu termasuk barang bebas. Nah kalau udara itu, kalau misalnya orang sakit di rumah sakit ya kan, butuh bantuan udara, jadi barang bebas atau enggak? Nah itu menjadi barang ekonomi, yang berubah menjadi barang ekonomi, bukan barang bebas lagi ya. Oksigen itu kan, orang kalau sudah sakit butuh bantuan pernafasan ya pakai oksigen. Nah itu bayar, kalau bayar ya jadi barang ekonomi. Termasuk air, dulu air itu menjadi barang bebas, orang bisa mendapat air di mana-mana ya, di danau, di sungai, di laut ya, air hujan. Tapi sekarang karena kondisi sungai, laut itu tercemar, maka sekarang orang membutuhkan air itu menjadi air bersih, air yang layak, akhirnya jadi barang ekonomi.
barang bebas memang air hujan nih ya. Ini barang ilit. Barang ilit itu barang yang ketika jumlahnya besar menjadi musuh atau ditakuti atau akan mengganggu manusia. Tapi kalau jumlahnya kecil, nah itu manfaat bagi manusia. Apa contohnya kalau besar? Air, mau banjir toko, tsunami gegedeng, ya kan? Banjir, kawannya, ya. Banjir bandang, gitu kan? Nah itu. Api, itu kalau kecil ya manfaat, ya kan? Bisa digawe bakar sate, ya kan? Bisa digawe goreng tempe, goreng tahu, ya. Nah, kalau besar ya kayak iso kebakaran. Jadi kalau kebakaran ya kan goreng sate ya kayak iso sate menungso iso mati kabeh ya. Jadi kalau besar itu menjadi membahayakan manusia, tapi kalau kecil itu menjadi manfaat bagi manusia. Itu barang hidup ya. Menurut cara pemakaian, ada barang konsumsi dan barang produksi. Barang konsumsi ya barang yang siap untuk digunakan, siap untuk dimakan, siap untuk dipakai, itu maksudnya. Sedangkan barang produksi, barang yang masih membutuhkan proses, ya, masih harus diproses, diproduksi. Ya. Ini alat menurut cara pembuatan, ada barang mentah, setengah jadi, barang jadi. Nah, kalau barang mentah, ya contohnya misalnya apa? Misalnya barang yang masih membutuhkan pengolahan lebih lanjut atau bahan bakunya, ya misalnya kayu. Nah, maka kayu sih, ngomong kayu ya foto wongkol, kayu ke hutan itu barang mentah. Nah, kemudian dipotong setengah jadi, ini barang setengah jadi dipotong-potong jadikan papan. Nah, dijadikan barang yang manfaat, nah, barang jadi ya, misalnya bisa jadi pintu, bisa jadi kursi, meja dan sebagainya. Nah, ini ya. Menurut bentuknya ada barang konkret, ada barang abstrak. Ya. Barang konkret itu ya barang yang nyata, kelihatan gitu. Barang yang konkret itu barang yang kelihatan, artinya barangnya itu ono. Barang abstrak itu barang yang tidak kelihatan atau tidak nampak. Ini barang abstrak ya. Barang konkret ada barang abstrak. Kemudian hubungan dengan barang lain, ada barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi itu tadi yang saya sampaikan di awal, ada barang pengganti ya. Dan komplementer itu pelengkap ya. Komplementer itu melengkapi. Apa contohnya? Misalnya sepatu dengan kaki, pasangannya sepatuan gak pas kakian ya gak pantes, ya kan? Ada cocok lah. Kemudian apa lagi? Piring dengan sendok atau garpu, atau sendok berpasangan dengan garpu, ini pelengkapnya, pelengkapi. Itu contoh. Nah, jadi sekalian, pembahasan kita terakhir untuk bab 1 adalah sampai pada materi ini. Saya yakin masih banyak ya hal-hal yang perlu dijelaskan, tapi tidak mungkin menjelaskan satu persatu lewat slide ya. Tentunya kalian harus belajar mandiri. Maka saya tunggu ya, saya tunggu setelah membaca slide satu persatu ini, pasti sampai masih belum paham apa maksudnya. Untuk itu saya persilahkan untuk bertanya ya, tidak usah malu, tidak usah pakai. Yang tidak paham langsung tanya ya. Baik, saya akhiri slide ini, saya tunggu pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.